untuk Rasulullah saja, tapi untuk juga sahabat. Okey, apa kaitan dengan kita? Melalui definisi hujjah dari ayat Quran dan hadis yang sahih yang lalu, ya, jelaslah bahawa pengertian salaf ialah yang mula-mula ataupun orang yang mula-mula, yang awal-awal dan yang terdahulu. Itu dari segi bahasa. Istilah ini dikuatkan oleh firman Allah. Apa dia? Firman Allah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Insya-Allah kita akan mula faham dari sini. Petah kerja semua dapat, insya-Allah. Kena salin. Ya, kena lihat supaya ni. Siapa yang kurang kertas kerja di belakang tu ada. Tengok kertas kerja itu lebih. Dah ada kertas kerja? Tak ada. Tertinggal. Tak apa, pegang dulu. Lepas tu kasih balik siapa yang tertinggal, pegang dulu. Sebab kalau tak tengok kertas kerja memang tak faham nanti. Ya. Yang tak bawa, pegang dulu. Tengok dulu. Tapi jangan diconting saja. Kalau kata saya ada lain, jangan ada lain. Sebab kita nak kasih orang lain nanti. Pegang dulu. Yang tak bawa ni pegang dulu. Ya. Saya katakan tadi, istilah salaf yang mula-mula, yang awal-awal, orang yang mula-mula dan orang yang awal dari segi bahasa. Istilah salaf dari segi bahasa, pengertian salaf dari segi bahasa, orang yang mula-mula, orang yang awal-awal, orang yang terdahulu. Jadi kalau yang dikatakan orang Islam, yang dikatakan orang yang mula-mula, yang awal-awal itu siapa? Dalam Al-Quran disebut, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu. Saya katakan salaf tadi orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang mula-mula, orang-orang yang awal-awal. Betul tak? Jadi di sini orang-orang yang terdahulu ataupun yang mula-mula, yang awal-awal, lagi yang pertama-tama masuk Islam, yang awal-awal, yang mula-mula, yang pertama-tama masuk Islam. Di antara orang-orang muhajirin dan ansar, di sini muhajirin dan ansar, siapa yang mula-mula masuk Islam? Muhajirin. Siapa yang mula-mula masuk Islam? Ansar. Jadi kalau dari segi bahasa, itulah orang yang mula-mula, itulah namanya salaf. Jadi kalau kita tanya siapakah salaf kita? Salaf kita adalah sahabat yang disebut dalam ayat ini muhajirin dan ansar. Sebab pengertian salaf yang mula-mula, tentulah yang mula-mula masuk Islam dikatakan salaf, kerana orang yang terawal, orang yang mendahului kita. Kalau orang yang mendahului kita dalam hidup, mak bapak kita, orang yang lebih tua, pangkatnya daripada kita, mendahului kita tengok dunia. Tapi yang mendahului kita tengok Nabi dan masuk Islam, muhajirin dan ansar. Jadi kalau kita tanya siapakah salaf kita? Salaf kita pertama sekali adalah muhajirin dan ansar. Apa ada pada muhajirin dan ansar ini? Apa ada pada muhajirin dan ansar sehingga disebut oleh Al-Quran begitu hebat? Bila dilihat di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, underline orang-orang yang mengikuti mereka, orang yang mengikuti mereka ataupun orang yang ittiba kepada mereka. Apakah kebaikan orang yang mengikut mereka? Mereka di sini ganti nama bagi muhajirin dan ansar, yakni orang-orang yang mengikut salaf. Ulang lagi sekali, saya katakan salaf adalah orang yang mula-mula dan awal-awal di segi bahasa. Jadi orang yang mula-mula dan awal-awal di sini siapa? Para sahabat. Jadi kalau kita katakan apa arti salaf di segi bahasa? Salaf di segi bahasa yang mula-mula dan awal-awal, orang yang mendahului kita. Jadi ayat Quran di sini mengatakan orang yang mendahului kita adalah para sahabat dan yang terdiri daripada muhajirin dan ansar. Kenapa disebut di sini? Supaya kita itibak kepada mereka. Sebab ayat ini mengatakan dan orang-orang yang mengikuti mereka ataupun itibak dengan mereka dengan baik, Allah reda kepada mereka. Allah reda kepada mereka. Mereka di sini dua, satu sahabat dan satu orang yang ikut mereka. Saya ulang lagi sekali. Yang Allah reda dalam ayat ini dua orang, dua golongan. Satu golongan sahabat dan satu golongan yang ikut sahabat, yang itibak kepada sahabat. Boleh faham ni? Tapi kalau saya tanya yang kita itibak apanya? Pertama akidahnya, kedua ibadahnya, ketiga akhlaknya. Tiga perkara paling besar. Allah mengatakan sesiapa yang ikut mereka, ikut artinya itibak mereka. Itibak, ikut apanya? Pertama akidahnya, kedua ibadahnya, ketiga akhlaknya. Bila tiga perkara ni kita ikut,
Allah mengatakan Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah. Jadi orang-orang salaf kalau beribadah mesti cari keredaan Allah. Bila cari keredaan Allah, maka Allah reda kepada mereka. Mencari keredaan Allah, ikut cakap Allah, ikut cakap Rasulullah SAW. Tapi kalau ikut cakap orang lain, itu bukan mencari keredaan Allah, mencari keredaan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bincang, kita baca dulu. Dan mereka pun reda kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Allah menyediakan syurga bagi mereka. Mereka siapa? Salaf, sahabat, Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, mereka maksudnya yang ittiba, yang ikut mereka, akhlaknya, akidahnya ataupun ibadahnya. Kemudian setelah Allah memberi syurga, bermakna kita yang ittiba nanti, kita yang ittiba kepada sahabat yang dikatakan salaf, kita ittiba saja, kita ikut saja, yakni akidahnya seperti akidah dia, ibadahnya seperti ibadah dia, akhlaknya seperti akhlak dia. Allah dah sediakan sekarang syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Allah cerita dalam Al-Quran ini. Quran ini bukan daripada saya, ya, bukan daripada Nabi Muhammad SAW, daripada Allah yang tersimpan tak tahu berapa juta tahun dulu sebelum kita dicipta. Sudah ada firman ni, dipelihara dalam di Lauh Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Quran ini semasa di Lauh Mahfuz tidak pernah disentuh kecuali oleh penjaganya, orang-orang yang disucikan, yakni malaikat. Terpelihara sampai kepada kita. Kenapa kita tak mau fikir? Kenapa kita tak mau baca? Kenapa kita tak mau amalkan? Kenapa kita tak mau terima? Apakah Quran diturunkan untuk dibaca saja? Ataupun ada orang yang tak mau baca, tak mau tengok pun? Ataupun baca untuk itu, untuk ini saja? Tidak. Pertama untuk dipahami. Jadi Allah mengatakan orang yang awal-awal, yang mula-mula daripada Muhajirin dan Ansar, dan orang yang itibak kepada mereka, Allah reda kerana mereka mencari keredaan Allah. Dan orang yang itibak kepada Muhajirin dan Ansar ini dah disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya, surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, dan kekal di dalamnya. Baca dulu, mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Salaf di ayat ini ialah orang-orang yang mula-mula, yang awal-awal, iaitu para sahabat. Itu juga perlu di underline. Tolong kalau buku sendiri, ya, kalau pinjam jangan. Mereka golongan yang pertama, mula-mula, yang paling awal menerima agama secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tentulah yang secara langsung dapat, itu yang lebih pandai, yang lebih tahu, yang lebih faham. Oleh itu diwajibkan mengikut manhaj salaf ataupun salafiyah, kerana mereka adalah manusia yang paling utama. Mereka bertemu Nabi SAW, hidup di zaman turunnya wahyu. Kita ulas sikit. Kita katakan salaf ini orang yang paling pandai dan paling bijak kerana mereka hidup di zaman turunnya wahyu. Dia berguru dengan SAW. Wahyu turun dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Nabi orang Arab. Sahabat-sahabat yang dikeliling Nabi bahasa Arab. Dia tahu bila wahyu turun, kenapa wahyu turun, untuk apa wahyu turun, semua dia tahu. Kita tak tahu kadang alif lam mim zalikal kitab, bila diturun, kenapa diturun, kita terkial-kial tak boleh jawab. Tapi para sahabat tahu keseluruhan Al-Quran. Dia tahu kenapa turun, bila turun, untuk apa turun, apa hukumnya, bagaimana mengistinbat hukum darinya. Bermakna mereka orang pandai. Jadi kalau kita nak ikut mereka dulu, ikut mereka dulu, sebab mereka itu adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ayat ini mengatakan mereka itu ahli syurga, betul tak? Ayat ini mengatakan bahawa mereka dapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tak mau ikut mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, ashabi fil jannah, para sahabatku di syurga. Kalau nak ikut orang yang sudah dijamin masuk syurga, baru betul. Kalau orang tak pernah pergi Singapura, tak tahu jalan, kita takkan ikut dia. Tapi kalau orang mengatakan saya selalu pergi Singapura, saya tahu Singapura, ikutlah jalan orang tu, mesti betul. Jadi para sahabat adalah orang yang paling tahu setelah Nabi. Maka kita kena ikut manhaj mereka.